Hai Sobat Juara, senang sekali kita ketemu lagi. Nama saya Firzi, dan sekarang saya sedang bersama Teresia Simanjuntak, dari wartawan dari Tabloid Bola. Kita di sini akan sedikit berbincang-bincang lah ya, bincang-bincang santai aja ya, tentang beberapa isu-isu di dunia sepak bola ya. Nah, kali ini nih kita ingin bicarain tentang hasil Community Shield kemarin nih, Man United, penampilan mereka bagaimana menurut Esi, dan kedepannya nih jelang laga kontra Bournemouth di pertandingan pertama Premier League mereka. Kalau dari berdasarkan penampilan di Community Shield, dibilang sempurna pasti masih jauh. Lagi pula kekuatan MU yang di Community Shield kemarin saya bilang belum 100% juga, karena ada beberapa spot yang belum terisi pemain utamanya. Misalnya back tengah masih Daley Blind, sementara Chris Smalling masih cedera. Nah, kalau Chris Smalling itu kan musim lalu bek utamanya Manchester United. Belum lagi di tengah kan yang masih akan ada penambahan pemain baru lagi. Jadi kekuatannya belum 100%. Tapi skema yang diinginkan Jose Mourinho sepertinya sudah dapat. Jose Mourinho bilang bahwa dia akan memainkan permainan menyerang di Manchester United dan mengandalkan kedua sisi sayap, dan itu sudah terlihat sejauh ini sampai di Community Shield. Kalau Esi lihat, perbedaan paling besar apa sih dari Man United era Louis van Gaal dan Man Unitednya Mourinho? Perbedaan besarnya kelihatan di permainannya pertama ya, yang menyerang. Yang kalau kemarin di Louis van Gaal itu lebih kepada ball position, yang bola kayaknya suka main di tengah atau bahkan back pass gitu. Kalau dengan Mourinho lebih terlihat targetnya tuh ya ke depan, bawa bola ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua itu hidup di sayap hidup lagi seperti kayak era Sir Alex Ferguson. Kemarin kan juga sesaat sebelum Community Shield kan Man United akhirnya mengonfirmasi ya kedatangan Paul Pogba ke Old Trafford. Kalau menurut Esi, bagaimana sih Esi melihat seorang sosok Pogba dan apa yang akan dia bawa ke Manchester United? Pertama mungkin bahas tentang nilai transfer yang kayaknya heboh banget nih, sekitar 100 juta pound. Ada yang bilang kemahalan karena Pogba seorang gelandang yang kayaknya aneh aja gitu, gelandang mahal karena selama ini kan tipikal yang menyerang gitu. Kalau dari segi usia juga dibilang, ada yang bilang masih 23 tahun bayarnya selangit seperti ini. Kalau itu sih agak-agak alasan yang masih bisa ngelesnya gitu, karena kan kayak Cristiano Ronaldo saat itu memecahkan rekor transfer pembelian dari MU ke Madrid, itu aja dia usianya saat itu 23 tahun. Neymar juga kan waktu di Barca, pindah dari Santos ke Barca juga umurnya juga masih belia banget. Jadi kalau usia sih bukan menjadikan alasan lah gitu. Kalau dari segi kepentingan sih, Mourinho itu kan tipikal pelatih yang suka memakai box to box midfielder. Dia dulu waktu di Chelsea, Frank Lampard jadi box to box midfielder, lalu sempat Oscar dia jadi plotting Oscar di situ sampai Juan Mata akhirnya harus hengkang. Dia mencari itu. Di MU saat ini bisa dibilang tidak ada yang box to box midfielder yang kuat. Dulu waktu masih usia-usianya ya memang Schweinsteiger kan salah satu yang terbaik lah di posisi itu. Carrick juga sempat waktu masih muda dia adalah dianggap tuh sebagai penerusnya Roy Keane. Nah, mereka udah 30-an. Udah lambat, nggak bisa, daya jelajahnya tuh nggak bisa secepat itu ke lini serang, ke lini belakang. Nah, itu yang dilihat Mourinho dari sisi Pogba yang memang saat ini bisa dibilang salah satu bintang muda terbaik di posisi box to box midfielder. Nah nih kan udah ada nih kehadiran seorang sosok Paul Pogba di lini tengah Man United gitu. Nah menurut Esi itu gimana sih pergantian komposisi di sektor tengah tersebut Man United dengan kehadiran Pogba itu? Dengan favoritnya Mourinho kan, skema favorit Mourinho itu kan 4-2-3-1 ya. Berarti akan ada pergeseran tuh di 2 dan 3-nya itu. Kalau saya lihat sejauh ini Carrick masih berguna lah ya, walaupun umurnya sudah di atas 30 tahun gitu. Justru yang agak riskan sih malah Schneiderlin sih, karena sejauh ini memang Mourinho belum
banyak memakai jasanya. Menit bermainnya Sneijder juga masih kurang banget karena dia juga terlambat gabung ke Carrington. Jadi Sneijder mungkin menit bermainnya lebih berkurang. Begitu juga Herrera juga kayaknya menitnya juga berkurang. Terus sejauh ini juga ya walaupun posisinya berbeda, Juan Mata juga sepertinya akan tersingkir karena kan bagaimanapun tambahannya adalah gelandang gitu. Ya udah gitu man, hubungannya dia dengan Mourinho dari dulu memang sedikit bermasalah lah ya. Sedikit bermasalah sih katanya, tapi walaupun si Juan Mata sama Mourinho juga udah menjelaskan kalau mereka sudah clear dengan permasalahan yang dulu di Chelsea sih. Ya begitulah ya katanya masih katanya. ya. Oke Sobat Juara, begitu hasil perbincangan singkat kita dengan Ibu Teresia Simanjuntak. Bagaimana menurut kalian sendiri? Silahkan tinggalkan komentar di box komentar di bawah ini dan mari kita lihat bagaimana perjalanan Man United sepanjang musim depan.